Satreskrim Polresta Malang Kota kembali menangkap dua pelaku curanmor yang kerap melakukan aksinya di Kota Malang. Kedua pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dengan ditembak karena melawan petugas saat akan ditangkap. Diamankan dari penadanya. Dua pelaku curanmor yang berhasil ditangkap polisi, yakni Oki alias Kero, 31 tahun, dan Nuri, 41 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kedua pelaku ini merupakan spesialis pelaku curanmor yang kerap melakukan aksinya di wilayah Kota Malang. Saat ditangkap, polisi terpaksa menembak kaki kedua pelaku karena berusaha kabur dan melawan petugas. Dua orang pelaku ini ditangkap di sekitar Terminal Arjosari, Blimbing, Kota Malang, sesaat setelah melakukan aksinya di Jalan MT Haryono, Lowowaru, Kota Malang, dan akan mengambil sepeda motor hasil curian yang dititipkan di parkiran Arjosari. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata menjelaskan, pencurian terjadi pada Selasa 8 September 2020. Dua pelaku ditangkap ketika akan mengambil sepeda motor di tempat parkir. Karena melawan petugas, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada kedua tersangka. Kapolresta menambahkan, tersangka Oki adalah residivis pencurian dengan pemberatan bobol rumah atau kos pada tahun 2010, 2015, 2016, dan 2017. Sedangkan tersangka Nuri adalah residivis pencurian dengan pemberatan bobol rumah atau kos pada tahun 2014 dan 2016. Atas perbuatan yang dilakukan, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ini ada dua orang tersangka, yaitu OS alias K dan tersangka N. Kedua tersangka ini sama-sama residivis. Ya. Untuk OS alias K ini residivis pencurian dengan pemberatan ini membobol rumah maupun tempat kos tahun 2010, 2015, 2016, dan 2017. Sedangkan saudara N ini residivis untuk pencurian dengan pemberatan sama, ya, pembobolan rumah maupun kos tahun 2014 dan 2016. Perannya, jadi pada tanggal 30, pada hari Rabu tanggal 9 September itu, saudara OS ini mendatangi, alias K ini mendatangi salah satu kos-kosan, ya, di gang yang memang waktu itu sepi. Ya, sedangkan saudara N ini menunggu di motor. Setelah itu dia merusak stop kontak pakai kunci T itu. Ya, setelah itu kendaraan dibawa mereka berdua menuju ke terminal Arjosari. Sampai di terminal Arjosari, kendaraan dititipkan di parkiran, lalu mereka berdua pulang ke rumah. Ya, ada jeda waktu 1 hari. Setelah itu besoknya mereka kembali. Ya, pukul 7 malam pada hari Rabu tanggal 9 September, mereka kembali ke terminal Arjosari untuk mengambil kendaraan yang tadi mereka curi. Pada saat mereka mengambil kendaraan itulah mereka diamankan oleh Satreskrim Polresta Malang Kota. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis melaksanakan operasi justisi penggunaan masker. Dari hasil operasi ini, masih saja ada warga yang terjaring akibat tidak menggunakan masker. Operasi justisi penggunaan masker ini semakin sering dilakukan oleh Satgas COVID-19 di berbagai wilayah di Kabupaten Malang. Saat ini di Kabupaten Malang, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Per Rabu 23 September 2020 sebanyak 878, sembuh 769, dan meninggal 57, serta 86 diantaranya dari Kecamatan Pakis. Untuk mencegah meningkatnya penyebaran, Satgas COVID-19 terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bahaya COVID-19 dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Menurut Kapolsek Pakis menjelaskan, pelanggar yang terjaring operasi justisi penggunaan masker semakin menurun setiap harinya, tetapi perlu upaya yang sinergis yang terus dibangun antara Satgas COVID-19 dan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Di lokasi terlihat para pengendara dan warga yang terjaring terus diberikan pemahaman dan edukasi tentang COVID-19 oleh petugas
dan juga pemberian masker kepada masyarakat. Kami laksanakan operasi justisi. Jadi tingkat wilayah hukum Polsek Pakis Polres Malang rutin kita laksanakan sehari 3 kali. Jadi yang pertama kita laksanakan 09.00, yang kedua kita laksanakan 15.00, yang ketiga nanti malam 19.00. Kegiatan pendisiplinan wajib bermasker ini masuk dalam protokol kesehatan, senantiasa kita gencarkan kegiatan ini karena mengingat di Pakis angka penyebaran masih tergolong agak lumayan tinggi. Sampai detik ini kita konfirm positifnya 86 orang yang positif corona. Jadi oleh karena itu kita laksanakan kegiatan ini untuk mendisiplinkan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat yang perlu kita gembor-gemborkan terus. Selama ini untuk tingkat kesadaran seperti apa nih Pak? Dari operasi? Sebetulnya setelah PSBB kemarin, khususnya di wilayah Pakis sudah lebih baik dibanding sebelum PSBB. Jadi ini masih ada 1-2 orang mungkin lupa. Namun kewajiban kita selalu mengingatkan mereka. Jadi pentingnya wajib bermasker. Jadi setiap kali ke rumah-rumah kami himbau untuk senantiasa menggunakan masker. Iwan Hikmawan melaporkan. Masih mewabahnya pandemi COVID-19 berdampak terhadap semua sektor, terutama dalam bidang peternakan. Seperti halnya yang dialami peternak ayam potong di Kota Batu, Jawa Timur. Mereka mengeluhkan saat COVID-19 mewabah di Kota Batu, harga penjualan maupun permintaan ayam potong ternaknya menjadi anjlok. Harga ayam potong di tingkat peternak mengalami penurunan membuat peternak terancam gulung tikar. Selain karena dampak COVID-19, turunnya harga ayam potong juga akibat kunjungan wisata di Kota Batu yang juga menurun, sehingga permintaan di tingkat pedagang ikut menurun. Sementara, harga ayam potong di tingkat peternak awalnya masih di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Kini turun menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per kilogramnya. Salah satu peternak ayam potong asal Batu menjelaskan, turunnya harga ayam potong di tingkat peternak terjadi ketika sejumlah daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID-19. Bahkan permintaan pun juga menurun hingga 50% dan juga berpengaruh pada pengisian bibit ayam potong. Yang semula mampu mengisi bibit ayam potong hingga 4.000 ekor, kini hanya mampu 2.000 ekor ayam setiap kandangnya. Akibat anjloknya harga maupun permintaan ayam potong, peternak ayam potong terancam gulung tikar, dan peternak berharap pemerintah mampu mengendalikan harga maupun permintaan ayam potong di pasaran meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Tadi kebetulan dari mitranya kurang lebih 16,5 per ini ya saat ini. Itu kan naik turun. Jadi nggak bisa kita prediksi yang pasti, itu nggak bisa. Kalau harga di pasaran berapa Pak? Pasar mungkin masih mahal. Sekarang pasar daging loh ya. Iya. Mungkin sekitar ya antara 25, 24, 25 lah. Kalau saat ini permintaan gimana Pak? Konsumen sendiri? Kalau sekarang ini menurun atau? Kita nggak bisa ngukit itu Pak. Karena sudah kita ini terhenti hampir 1 bulan. Jadi nggak bisa mengikuti. Kecuali kalau saya misalkan pedagangnya atau yang biasa di pasar itu kan tahu. Kalau ini kan sekarang nggak ada ayam, nggak ada yang ngambil. Jadi mereka akan ngambil ke tempat-tempat lain. Terus waktu Bapak mengalami waktu 1 bulan yang lalu, itu gimana Pak? Permintaan daging ayam ini, ayam potong ini? Jadi gini Pak. Maksudnya sepi, jadi gini, ramai atau menurun? Kandang ini kan punya kita. Ya. Seperti kita ini menyediakan hotelnya ayam. Nah, yang mengendalikan harga dan sebagainya mitra kerja kita itu. Enggak, maksud yang Bapak ketahui ya. Bapak kan istilahnya pengelola di sini Pak ya. Katakan seperti itu kan Pak ya. Ya, pengelola dalam arti kata mengenai ayam aja Pak. Ya, jadi masalah penjualan. Terus yang jenengan alami 1 bulan lalu sebelum terjadi penurunan harga ini, permintaan daging ayam potong ini gimana? Di pasaran menurun, meningkat atau gimana? Menurun. Berapa persen Pak itu? Oh, ada penurunnya sih kurang lebih antara
30-40%. Karena begini, iya hampir separuh. Karena begini, ayam nggak seberapa laku di pasaran, konsumennya kurang, terus dari mitra itu yang biasanya di sini itu diisi per kandang 4.000, cuma diisi 3.000 ekor. Itu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sementara harga daging ayam di pasar tradisional Kota Batu juga mengalami penurunan harga sebesar Rp4.000 dari harga normal. Hal ini disebabkan stok ayam tak berkurang akibat minimnya peminat di tengah pandemi COVID-19. Lemahnya roda perekonomian akibat COVID-19 masih terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pedagang. Hal ini dibuktikan dengan masih anjloknya harga daging ayam di tingkat pedagang pasar. Seperti halnya yang terjadi di pasar tradisional Kota Batu, di mana harga daging ayam masih rendah dengan kisaran harga Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga normal, daging ayam per kilogramnya senilai Rp32.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang Ika menjelaskan bahwa harga ayam yang tak stabil tersebut dikarenakan stok daging ayam yang melimpah, namun daya beli masyarakat terus menurun akibat COVID-19. Dijelaskan Ika, sebelum pandemi COVID melanda, pembelian daging ayam per hari sanggup mencapai 100 hingga 200 kg per hari. Kini hanya maksimal 50 kg saja per hari. Hal tersebut tentu membuat pedagang maupun peternak terus merugi, meski saat ini sudah berada pada era new normal. Diharapkan pemerintah bisa melakukan terobosan demi mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga harga daging ayam bisa kembali stabil meski di tengah pandemi COVID-19. Jadi corona itu kan nggak ada. Corona ini catering tutup, hajatan nggak ada. Hotel-hotelnya tutup. Biasanya itu jual berapa? Sebelum corona berapa? Biasa nggak ada corona, terus sampai 1 kintal, 2 kintal, 1 kintal setengah. Harga ayam turun berapa Bu per kilo? Harga ayam ini ya 28. 28 turun berarti ya Bu? Iya. Normal berapa sih? Sebelumnya 32, antara 32-30. Yanto Yancung melaporkan. Masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat laju perkembangan ekonomi tidak stabil. Dampak tersebut membuat penjualan emas yang di kuartal ketiga tahun ini menjadi lesu. Akibatnya, harga emas di pasaran merosot dan daya beli masyarakat menurun. Seperti di salah satu toko emas di kawasan Pasar Besar Kota Malang, penjualan emas baik jenis logam mulia atau antam maupun perhiasan pada kuartal ketiga di bulan September ini menjadi lesu. Jika biasanya dalam kondisi normal, sehari toko emas bisa menjual hingga 100 batang emas. Namun pada kuartal ketiga bulan September ini, menurun di kisaran 25 batang emas yang terjual perharinya. Dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan disebut menjadi penyebab besar lesunya penjualan emas dan daya beli masyarakat turun. Meski sempat melonjak, kini harga emas mulai turun. Untuk emas antam menjadi Rp1.085.000 per gramnya dan emas perhiasan menjadi Rp480.000 per gramnya. Meski penjualan emas di sejumlah toko di Kota Malang lesu dan agar tetap bertahan, penjualan emas pun kini merambah ke pasar daring. Penjualan logam mulia disebut lebih banyak diminati untuk digunakan sebagai investasi di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini kalau di kita masih kisaran 1.085.000, 1.085.000 pecahan 1 gram. Sebelumnya berapa Mas? Sebelumnya kisaran 1.100.000-an ya. Selama kuartal ketiga hari ini ya September ini agak turun. Jadi 3 bulan ini kita malah mengalami lebih turun dari kuartal kedua kemarin. Sampai berapa persen Mas turunnya? Ini turun kalau saya hitung-hitung jadi sekitar 30-40%. Penjualan emas lesu ini disebabkan apa Mas? Pertama memang daya beli yang menurun karena apa? Di tengah situasi gini kan
konsumen kebanyakan masih wait and see, jadi menahan harga emas karena apa? Untuk beli mahal ya. Kalau jual, kalau emas itu memang kalau tidak kebutuhan mendesak kan eman secara jadi masih menunggu stabil. Kalau harga emas perhiasan berapa, Mas? Kalau emas muda kisaran 480 sampai 550 per gramnya. Kalau emas tua kita ready-nya kadar 70 dan 75. Harga kisaran 730-an sampai 850, tergantung model juga. Itu naik atau turun, Mas? Dari harga Turun per hari ini kisaran 15.000 per gramnya, turun perhiasan. Pandemi untuk bulan ini memang agak sepi ya, jadi kita kisaran laku 25 potong sudah bagus. 25 potong sudah bagus. Jadi istilahnya omset bagus. Kalau hari ini kan turun nih sekitar 30-40% untuk hari ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menyusutnya volume air Sungai Kalisat dan Metro, Dau, Kabupaten Malang, sangat dirasakan oleh para petani. Ketersediaan air untuk pertanian semakin terbatas, sekalipun jatah penggiliran sudah diberlakukan tetapi tidak mencukupi. Keberadaan Sungai Kalisat dan Metro di wilayah Dau, Kabupaten Malang, menyediakan air untuk kebutuhan minum dan pertanian di beberapa wilayah, di antaranya Kali Songo, Tegalweru, Petung Sewu, Karangampel, dan Karangwidoro, serta Gading Kulon. Kondisi air sungai pada puncak musim kemarau ini terlihat semakin menyusut dan mengecil, sehingga diberlakukan penggiliran jatah air. Hanya saja walaupun penggiliran sudah diberlakukan, ketersediaan air tetap terbatas dan sering tidak mencukupi. Kawasan lahan pertanian jeruk dan sayuran di Selorejo dan Gading Kulon ikut berdampak akibat berkurangnya debit air sungai, sehingga petani harus mengupayakan sendiri air untuk penyemprotan dan penyiraman. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, sudah sejak 2 bulan yang lalu, air mulai sulit untuk kebutuhan pertanian, sehingga tanaman jenis sayuran rentan gagal atau hasil panen tidak maksimal akibat faktor kekurangan air. Di lokasi Sungai Kalisat dan Metro yang pernah mengalami banjir dan merusak jembatan penghubung, kini terlihat aliran air menyusut tajam, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan penyiraman maupun perendaman lahan, sementara untuk tanaman sayuran dan penyemprotan jeruk, petani harus membawa air dari rumah. Airnya sudah mengecil, Pak ya? Iya, enggak nyukupi. Sudah berapa lama, Pak, mulai surutnya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? Iya. Berarti kalau yang ke tengah itu arahnya kemana? Ke Kali Songo. Terus? Ke Petung Sewu. Petung Sewu? Iya. Jadi sekarang yang ke tengah nggak ada, Pak ya? Enggak, giliran. Giliran, sekarang iya. yang ke Selorejo. Selorejo sama Iya. mana ini, Pak? 1 hari ke Selorejo, 1 hari ke Petung Sewu. Cukup apa enggak, Pak? Enggak cukup. Enggak cukup, Pak ya? Iya. Untuk lahan apa aja nih, Pak? Hah? Untuk lahan apa aja? Lahan jeruk, Kak. Sayuran? Enggak ada sini. Selorejo nggak? Enggak ada Selorejo, enggak ada sayuran. Terus yang Gading Kulon? Iya, ada lek Gading Kulon. Gading Kulon. Tapi airnya juga dari sini juga? Enggak. Dari Metro. Dari Metro, tapi Iya. sekarang sudah nggak mencukupi, Pak ya? Iya, enggak nyukupi dari sini. Nggak cukup, Pak ya? Iya. Khususnya kemarau, Pak ya? Iya, enggak nyukupi. Kira-kira sampai kapan ini, Pak? Ya kalau bulan 11 gitu. Penghujan baru bisa normal lagi, Pak ya? Hujan baru bisa. Walaupun penggiliran memang nggak cukup juga, Pak ya? Enggak cukup. Iwan Hikmawan melaporkan.